Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai materi, kalian lihat saya menggunakan baju Palestina. Nah, ini kalau kalian lihat berita-berita beberapa hari belakangan ini, Palestina sudah tidak ada di peta dunia di aplikasi Google Map. Jadi di Google Map Palestina sudah tidak ada lagi. Jadi saya ingin kita sama-sama berdoa agar negara Palestina atau kotanya para nabi, atau di sana juga ada Masjid Al-Aqsa yang dulunya adalah kiblat bagi umat muslim yang sebelum dipindahkan ke kota Madinah. Saudara-saudara kita umat muslim yang berada di sana agar selalu dikuatkan imannya untuk berjalan di jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jangan sampai mereka menjadi gentar, jangan sampai mereka menjadi putus asa. Mari kita sama-sama sebagai saudara seiman mereka untuk mendoakan mereka agar mereka tetap tabah dan mereka tetap diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan yang lebih dari manusia biasanya, agar mereka bisa memenangkan perang yang berkelanjutan, berkecamuk terus-menerus di tanah Palestina. Semoga mereka menjadi orang-orang yang kuat, mempunyai iman yang tangguh, dan bisa memenangkan peperangan tersebut. Dan semoga doa kita ini juga dihitung menjadi sebuah jihad untuk memenangkan peperangan tersebut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan modifikasi. Kalau kemarin kita sudah saya jelaskan pengertian dari berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan modifikasi. Di sana yang paling saya tekankan adalah penjelasan tentang modifikasi itu sendiri, ada apa itu modifikasi. Nah, kali ini kita akan membahas periodisasi atau perkembangan seni rupa dua dimensi, yang mana akan saya titik beratkan kepada perkembangan seni rupa dua dimensi di Indonesia. Nah, sebuah lukisan itu erat hubungannya dengan gambar, di mana dapat kita lihat peninggalan-peninggalan prasejarah yang dibuat oleh nenek moyang kita. Mereka sudah meninggalkan jejak-jejak peninggalan berupa gambar-gambar yang biasanya ada di dinding-dinding gua, yang mana itu adalah mencitrakan bagian-bagian penting yang ada dalam kehidupan mereka. Hampir semua masyarakat di dunia mengenal apa itu lukisan, karena seni lukis itu adalah hal yang sangat gampang untuk dibuat oleh manusia, oleh kita sebenarnya. Hanya dengan bermodalkan barang-barang sederhana. Kalau zaman dulu misalkan seperti ada arang, kapur, atau bahan-bahan lainnya. Nah, orang-orang pada zaman prasejarah itu, mereka membuat lukisan dengan cara menempelkan tangan mereka ke dinding-dinding gua. Kemudian mereka mengunyah sesuatu, mengunyah dedaunan, atau mengunyah batu-batu warna atau batu-batu kapur yang mempunyai warna. Kemudian mereka menyemburkannya ke bagian tangan mereka, gitu kan, sampai bagian tangan mereka ini dipenuhi dengan pewarna yang mereka kunyah tadi. Ketika mereka angkat, otomatis yang tertutup oleh tangan tidak akan terkena warna. Nah, itu adalah salah satu teknik melukis yang paling sederhana yang dikenal oleh seluruh orang atau seluruh manusia di dunia. Dan bahkan sampai sekarang kalian bisa melihat karya-karya seni itu di gua-gua dengan berbagai macam corak warna. Nah, teknik mudah menyemburkan pewarna ke tangan itu adalah teknik yang paling sederhana yang ada dalam seni lukis. Maka dari itu teknik melukis itu di dunia berkembang sangat cepat dibandingkan teknik-teknik berkarya bidang lain seperti patung, keramik, pahat, dan lain sebagainya. Seni lukis memiliki percepatan perkembangan yang lebih dari karya-karya lain. Seiring perkembangannya waktu, nenek moyang kita pada masa prasejarah sudah mulai bermain objek. Jadi dia mulai menyusun komposisi-komposisi sampai sedemikian rupa, sampai mereka anggap itu adalah komposisi yang indah. Selain itu, gambar-gambar yang mereka buat memiliki narasi, mempunyai cerita di balik pembuatannya. Objek-objek yang paling sering muncul pada masa itu adalah orang dan hewan. Selain itu ada juga objek-objek alam seperti sungai, gunung, bukit, laut, pohon, dan macam-macam lainnya yang berhubungan dengan alam. Nah, biasanya karena zaman dulu memiliki banyak keterbatasan, objek-objek yang mereka gambarkan atau mereka lukiskan itu biasanya tidak mirip dengan yang aslinya. Itu disebut
citra dalam sebuah karya. Misalkan kalau kalian melihat sebuah karya, sebuah gambar banteng dengan tanduk yang sangat besar dari ukuran tanduk banteng pada biasanya, itu adalah citra dari pelukis yang memunculkan banteng itu mempunyai tanduk, yang mana tanduk itu adalah bagian paling penting, bagian paling indah yang ada pada banteng itu sendiri. Jadi citra dari banteng, lukisan banteng yang digambarkan seniman tadi, dia menganggap tanduknya itu adalah bagian yang paling mengesankan dari tubuh banteng tersebut. Maka dari itu dia membuat secara berlebihan misalkan. Nah, citra tersebut bisa dipengaruhi dari unsur kebudayaan dan memahami sesuatu. Jadi, atau mungkin kalian punya ciri khas sendiri di daerah kalian, karena pencitraan itu atau citra dari karya itu bisa dipengaruhi oleh kebudayaan si senimannya itu sendiri. Pada satu titik ada orang-orang, sekelompok manusia yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuat sebuah karya seni daripada mencari makan. Nah, orang-orang itu disebut sebagai seniman karena mereka mulai mahir membuat sebuah gambar. Mereka pun mulai menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk susunan rupa tertentu bila diatur sedemikian rupa akan tampak lebih menarik untuk dilihat daripada biasanya. Mereka mulai menemukan semacam cita rasa keindahan dalam kegiatannya dan terus melakukan hal itu sehingga mereka menjadi semakin ahli. Jadi mereka terus mengulang karyanya tersebut. Nah, jadi kunci dari menjadi seorang seniman adalah pengulangan terus. Jadi kita harus terus latihan untuk menggambar sampai kita menemukan komposisi yang menurut kita itu adalah indah dari sudut pandang kita dan kita bisa meyakinkan orang lain bahwa itu indah. Maka kita bisa menjadi seorang seniman dengan pengulangan terus. Jadi salah satunya adalah pengalaman. Maka pada masa itu orang-orang itu disebut sebagai seniman. Di Indonesia perkembangan seni lukisnya atau seni lukis modern tidak sama dengan di Eropa. Karena perkembangan seni lukis di Indonesia dimulai ketika pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika Belanda mulai ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, disitulah dimulai perkembangan seni lukis Indonesia. Nah, ketika masa pendudukan Belanda di Indonesia itu banyak seniman-seniman Belanda yang mulai berkarya di Indonesia. Dan pada masa itu Belanda sudah masuk ke zaman atau aliran romantisme atau romantis. Maka dari itu seniman-seniman Indonesia banyak yang mulai membuat karya dengan aliran romantisme. Jadi banyak seniman Indonesia pada masa itu yang terpengaruh dan langsung memulai berkarya dengan aliran romantisme. Nah, kita masuk ke periode yang pertama. Pada tahun dari 1817 sampai 1880. Pada masa perintisan ini, awalnya warga pribumi Indonesia hanya menjadi asisten-asisten dari pelukis-pelukis Belanda tadi. Jadi asisten ini biasanya kerjanya angkat-angkat kanvas, angkat-angkat cat, cuci-cuci kuas, sampai karena pada masa itu pendidikan seni di Indonesia sangat minim. Dan selain itu, pekerjaan kesenian ini dianggap adalah pekerjaan yang mewah, pekerjaan yang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat pribumi. Dan selain itu, masyarakat pribumi tidak mampu untuk membeli peralatan-peralatan seni seperti kuas, cat, kanvas, dan lain-lain itu. Mereka tidak mampu untuk membelinya karena pada masa itu alat-alat itu dianggap sangat mahal. Tapi pada masa perintisan ini, ada satu orang pribumi Indonesia yang beruntung untuk bisa mempelajari kesenian itu sendiri. Dia bernama Raden Saleh Sarif Bustaman. Dia awalnya adalah asisten dari salah satu pelukis Belanda. Kemudian dia berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan, bisa belajar seni lukis itu sendiri langsung ke Belandanya. Setelah dia melanjutkan studinya di Belanda untuk memperdalam kemahirannya dalam melukis, Raden Saleh ini menjadi sosok yang disegani di Eropa dan dia menjadi pelukis istana di negara-negara di Eropa. Selain itu juga Raden Saleh mendapatkan bimbingan langsung dari pelukis-pelukis Eropa. Salah satunya adalah pelukis Belgia yang bernama Antonio Payen. Selain itu ada pelukis Belanda yang bernama
A. Salvov. Yang ketiga ada pelukis Den Haag atau Belanda juga yang bernama C. Kruseman. Nah, sejak saat itu Raden Saleh sering berkeliling dunia dan sempat tinggal di beberapa negara di Eropa. Indonesia, dia adalah salah satu sosok seniman pertama di Indonesia, bisa dikatakan seperti itu dengan alirannya yang romantis tadi. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari karya-karya yang berada pada periode perintisan, yang mana dipelopori oleh sang maestro kita Raden Saleh. Yang pertama adalah bergaya natural dan romantis. Yang kedua, kuat dalam melukis potret dan binatang-binatang. Yang ketiga, dipengaruhi romantisme Eropa. Yang keempat, pengamatan yang sangat baik pada melukis binatang dan alam. Nah, berikut akan saya perkenalkan beberapa judul karya maestro kita Raden Saleh. Berikut adalah karya-karyanya. Pertama adalah yang berjudul Hutan Terbakar. Selanjutnya adalah karya yang berjudul Antara Hidup dan Mati. Yang ketiga adalah karya maestro kita yang berjudul Pangeran Diponegoro. Ini adalah menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh company atau Belanda. Yang terakhir adalah Berburu Banteng di Jawa.